Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Biarlah semua yang kita lakukan hari ini hanya untuk melihat Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari Sakarya 8 ayat 6. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam berbunyi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan di kota itu akan penuh dengan laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu, sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita hari ini menggambarkan keadaan Israel yang dipulihkan oleh Allah. Pemulihan Israel akan terjadi dalam dua penggenapan. Yang pertama adalah yang bersifat sementara, yaitu ketika umat Israel pulang dari pembuangan di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua imam besar itu. Yang kedua adalah pemulihan yang terakhir, yaitu pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu Sang Mesias. Sang Mesias yang akan datang itu akan memulihkan segala sesuatu di Israel. Mesias yang dinantikan akan membawa umat Israel kembali setia kepada Allah dan akan membawa kerajaan damai itu sampai ke seluruh dunia. Penggenapan yang pertama menjadi awal dari penggenapan yang akhir. Pemulihan dimulai dengan membawa umat Israel kembali ke Yerusalem dan bait suci kembali dibangun. Selanjutnya, Kristus akan datang menyatakan kerajaannya di tengah-tengah umat Israel. Pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi aspek spiritual, aspek sosial, aspek ekonomi, politik, dan keamanan serta kedamaian. Mari kita lihat pertama aspek spiritual. Yerusalem kembali akan menjadi pusat kebenaran, pusat kepercayaan, dan akan menjadi kota tempat tinggal Allah yang kudus. Di ayat 3 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Selanjutnya Allah akan memulihkan peranan umat Israel di tengah-tengah bangsa di dunia ini. Kepada panggilan mereka mula-mula, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di ayat 13 dikatakan demikian firman Tuhan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hati. Kemudian aspek sosial, kehidupan akan kembali berjalan normal di Israel. Di tepi jalan akan duduk kakek-kakek dan nenek-nenek dan memegang tongkat masing-masing karena mereka sudah berusia lanjut. Dan jalan-jalan di Yerusalem akan dipenuhi oleh anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang bermain-main di sana dengan gembira.
umat Israel itu akan dipulihkan dalam seluruh aspek sosialnya. Aspek ekonomi, damai sejahtera yang diberikan Tuhan akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan umat Israel. Demikianlah firman Tuhan dalam Zakaria 8 ayat 12. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberikan buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Kemudian pemulihan aspek politik dan keagamaan. Umat Israel yang dahulunya hidup dalam ketakutan karena ancaman bangsa lain dan pertengkaran di antara sesama mereka akan dipulihkan dengan cara Allah sendiri yang memimpin mereka dan menghilangkan rasa takut dari mereka. Allah akan menyelamatkan dan membebaskan mereka dari timur sampai ke barat. Demikianlah firman Tuhan di dalam ayat 7. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, janji pemulihan bagi umat Israel adalah mustahil dan sebuah keajaiban bagi pemikiran mereka. Tetapi bagi Tuhan, pemulihan umatnya bukanlah hal yang mustahil dan bukanlah sebuah kewajiban, keajaiban. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Untuk merespon berkat pemulihan tersebut, Allah memerintahkan umat Israel supaya hidup menurut hukum yang benar dan berkata benar seorang kepada yang lain, dan tidak merancangkan kejahatan di dalam hati, dan tidak mencintai sumpah palsu. Karena semua itu dibenci oleh Tuhan. Demikian dikatakan di dalam Zakaria 8 ayat 16-17. Inilah hal-hal yang harus kau lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, dari pengalaman umat Israel, marilah kita mengambil perenungan dan mengambil pelajaran supaya kita dikuatkan menghadapi realitas hidup yang senantiasa diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Seberat apapun penderitaan yang kita alami, serumit apapun persoalan hidup yang menekan kehidupan kita, dan sedalam apapun kita jatuh dalam kegagalan dan kekalahan, janganlah berputus asa. Arahkanlah matamu kepada Tuhan, kembalilah kepadanya, dan berdoalah memohon pertolongan, maka Allah akan memulihkan keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas pemulihan Tuhan kepada umat-Mu Israel. Pemulihan itu menjadi sukacita dan harapan bagi kami. Ketika kami menghadapi banyak persoalan yang menghimpit hidup kami, maka kami datang berseru-seru kepada Tuhan. Kami mau berbalik dan bertobat, supaya Tuhan pulihkan seperti umat-Mu Israel. Maka dalam pergumulan penderitaan kami, pulihkanlah kami Tuhan, hanya dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat dipulihkan dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.